Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Balik lagi ke Surabaya bareng Bocan. Kemarin Bocan sebenarnya udah sampai rumah, udah nginep juga di puncak semalam kan. Tapi Bocan bela-belain balik lagi ke Surabaya. Padahal baru seminggu pulang, tapi udah ke ujung Jawa Timur lagi buat datengin beberapa hotel yang udah Bobors rekomendasiin. Nah kemarin kan Bocan cuma punya waktu sedikit tuh pas di Surabaya pas road trip kemarin. Jadi masih ada beberapa hotel yang belum Bocan review dan sayang banget kalau nggak di review. Jadi ya udah, walaupun jarak membentang, tetap Bocan datengin langsung balik lagi ke Surabaya. Nah kali ini kita mau mereview hotel legend yang mewah di Surabaya. Namanya adalah Shangri-La. Kayaknya kalau udah denger Shangri-La tuh Bocan udah minder sendiri Bobors, karena dari kecil Bocan cuma tinggal di emperan sekitar Shangri-La gitu, dan ngelihat Shangri-La tuh aduh megah banget gitu, kapan bisa nginep, akhirnya udah gede kesampean. Nah kita mau mereview Shangri-La nih, tapi sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Jadi kalau misalnya Bobors nanti nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Shangri-La Surabaya ini, harga kamarnya itu mulai dari 1.500.000-an untuk tipe Deluxe King, dan ada tipe suite-nya juga mulai dari 2.200.000-an. Dan kalau Bobors mau lebih hemat, harus pakai kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Nah ini kemarin Bocan pakai kuponnya untuk Shangri-La, dapat harga 1,5 kan ya, terus dipasangin Bocan 500k, Bobors bisa lihat nih potongannya 10% jadi 1.400.000. Worth it banget, lumayan bisa buat nambah-nambah jajan pesen ojol kan Bobors. Dan buat Bobors yang kemarin udah pakai kupon Bocan masih pengen liburan lagi, jangan khawatir, tiket.com masih ada promo lainnya yaitu Holy Deals. Ini diskonnya nggak nanggung-nanggung, sampai 40% plus ekstra diskon 475.000. Bobors yang kepo sama promo ini nanti bisa cek linknya di deskripsi video ini ya. Pokoknya kapanpun liburannya, kemanapun liburannya, buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai nih Bobors di depan hotelnya. Di sini ada security check, terus security checknya tuh nggak cuma sama pas satpam doang, tapi juga ada anjing pelacaknya bu. Baru kali ini Bocan masuk hotel terus ada anjing pelacaknya, agak serem sih. Tapi mungkin demi keamanan ya, jadi keamanannya tuh strict banget. Dan bangunannya dari luar ini sama persis kayak Shangri-La Jakarta. Walaupun Bocan belum pernah cobain Shangri-La Jakarta, tapi gak apa-apa lah, at least bisa cobain Shangri-La Surabaya kan. Nah ini adalah area drop off-nya, ini luas banget. Atapnya tuh lebar, jadi Bobors nggak perlu takut kehujanan atau kepanasan pas drop off. Terus di sini Bocan sempet nyari-nyari bellboynya mana, karena bellboynya tuh nggak standby di depan sini Bobors. Tapi ya udah sih, pas lihat ada mobil berhenti, dia langsung menghampiri dan langsung bantuin untuk nurunin bagasi. Nah ini habis nurunin barang, kita langsung masuk ke area lobbynya. Nah di sini kayak ada pemeriksaan kayak bandara gitu, harus scan tas segala macam sama scan barcode Peduli Lindungi. Jadi prokesnya dia masih ketat, harus pakai masker juga. Dan untuk area parkirnya kayaknya kalau yang di atas tuh yang VIP atau yang valet gitu Bobors. Nah kalau maksudnya yang di depan lobby. Nah kalau untuk parkir biasa di sini nih areanya outdoor. Luas sih areanya, tapi lagi rame, nggak tahu lagi ada acara apaan. Dan kayaknya kalau pas hujan agak ribet ya Bobors, karena dia bukan basement gitu, tapi kayaknya di basement juga ada parkirannya. Dan sekarang suami lanjut nyusul ke lobby. Kalau Bocan udah di dalam, udah check in Bobors. Terus biasa suami juga kena security check, tapi ya tenang sih, nggak kayak security check bandara yang ketat banget gitu kan. Terus juga masih harus cek suhu tubuh. Nah ini area lobbynya luas banget Bobors. Sebelum masuk jangan lupa ambil tasnya dulu. Oke, kita langsung masuk ke lobbynya ya. Tuh, lobbynya megah banget. Nuansanya tuh ada unsur-unsur Jawa, tapi ada unsur-unsur orientalnya juga Bobors. Jadi ada kayak ukiran-ukiran Cina gitu. Terus kayu-kayunya tuh yang kelihatan
elegan terus mewah banget berasanya. Tuh lapang ya lobbynya dan ada beberapa kursi juga. Tapi yang menurut Bocan agak PR adalah check-innya. Jadi pas Bocan check-in gak tahu kenapa itu berasa lama banget. Standar check-in tuh kan 5 menit ke bawah ya Bobors. Ini tuh 5 menit lebih belum kelar-kelar. Jadi dari suami drop off, terus parkir sampai suami masuk ke lobby, dan dia sempat nunggu juga di lobbynya, itu check-innya masih belum kelar. Check-innya tuh kayak di Aston pakai registrasi online gitu, tapi nggak tahu kenapa mbaknya tuh lama banget rasanya. Terus yang konyol itu apa? Itu check-innya udah lama banget. Terus pas udah sampai kamar ya Bocan ditelepon, katanya KTP-nya belum ke foto. Nah terus mbaknya tuh maksudnya KTP-nya belum ke input. Jadi dari tadi tuh mbaknya ngapain aja, ngetik panjang lebar tapi KTP-nya belum ke input. Itu doang sih. Nah ini kita langsung menuju ke kamar akhirnya setelah dapat kunci. Keramahan staffnya Bocan salut banget. Tadi kita ditawarin welcome drink, terus juga anak-anak tuh dikasih balon sama mbaknya, jadi mereka perhatian sama tamu. Cuma ya itu doang check-innya yang agak lama. Dan ini adalah tipe kamar king eksekutif, tadi harganya udah Bocan bahas. Nah ini ranjangnya juga king ukurannya, kasur, spray semuanya empuk, halus, dan di depan ranjang tuh ada sofa, jadi enak buat duduk-duduk sambil nonton TV. Terus di samping ranjang itu ada satu meja bundar sama meja buat kerja juga kayaknya. Terus nuansanya tuh elegan, dia pakai warna-warna yang kalem kayak abu-abu gini, terus ijo mint ya, ijo apa ini namanya ya itulah. Terus ada jam waker juga dong, biar nggak kesiangan bangunnya. Dan dari kamar Bocan pemandangan ke bawah itu kolam berenang, dan di sana kita bisa lihat kota Surabaya. Nah ini tadi sebelum ke hotel anak-anak tuh sempet ke mall dulu Bobors, jadi mereka beli mainan setelah sekian lama gak beli mainan. Terus di sini disediain snack juga. Ini ada apa kayak keripik ubi ya, sama keripik pisang, enak sih snacknya. Dan ini air mineralnya disediain 2 botol. Terus di bawah tuh ada lacinya juga lucu, bukanya masa sudut gitu bisa dibuka Bobors, lucu banget, keren sih nih kayak gini nih. Gelas cangkir disediain 2 jenis, jadi Bobors nggak perlu khawatir kalau mau minum air putih sama minum kopi bisa pakai gelas semua. Dan ini ada laci-lacian, ada colokan juga Bobors di sini tuh. Bocan tuh suka sama furniturnya, malahan furniturnya tuh unik. Kalau kamarnya sih ya biasa aja gitu. Dan paling bawah ada safe deposit box tuh, unik ya. Bocan aja nggak tahu loh, kirain laci biasa. Nah ini area lemarinya nih. Ini bukan lemari sih Bobors, ini naruh barang. Jadi ada lagi lemarinya. Pokoknya kamarnya tuh nggak luas tapi tempat naruh barangnya tuh banyak banget. Tuh di sampingnya tuh cermin, itu lemari. Nah di depan cermin ini lemari juga. Keren ya, kayak pintu rahasia tapi ini lemari sama iron board. Tuh, kalau ini lemari gantung nih Bobors. Anak-anak malah seneng karena bisa main petak umpet di sini. Lemarinya gede-gede kayak lemari Narnia kan. Terus di atas tuh disediain batropnya masih diplastikin. Sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Kamar mandinya tuh di samping pintu masuk. Dia nuansanya tuh yang kuning-kuning gitu Bobors, temaram gitu. Dan keramiknya juga warna-warna pastel yang lembut. Dan di sini ada fasilitas bathtubnya. Tisu toiletnya disediain ekstra, jadi Bobors bisa bawa pulang. Terus juga ada shower. Ini lengkap pastinya sama water heater. Terus untuk amenitiesnya dia pakai brand Shangri-La-nya sendiri. Dan Bocan sih kurang suka sama wanginya. Wanginya tuh apa ya, kayak lebih kayak jamu ya, pokoknya kurang enak wanginya kalau buat Bocan ya. Dan di samping kloset ini ada lemari buat anduk, bukan lemari sih, laci. Nah ini Bobors timbangan di samping WC, jadi Bobors bisa lihat habis buang, lihat berkurang apa enggak tuh berat badannya kan. Terus di depannya ada bathtub, dan di samping bathtub itu masih ada meja rias. Jadi lengkap banget fasilitas di kamarnya, walaupun suasananya bukan yang modern, tapi ini mencukupi banget amenitiesnya ya, walaupun pakai brandnya Shangri-La gitu ya, tapi untuk dental kitnya tuh dia pakai pasta gigi yang bukan abal-abal gitu. Dan ini pemandangan kota Surabaya dari kamar Bocan. Kelihatan ya, padat sama kayak Jakarta. Cuma Bocan suka Surabaya, makanannya enak-enak.
banyak banget pesan makan lewat ojol, rasanya tuh enak-enak semua. Dan ini kita mau ambil makanan lewat abang ojol. Liftnya kayak di film-film, udah jarang banget loh nemu lift model kayak gini yang masih ada angka di atasnya itu. Berasa kayak masuk ke adegan film, Bobors. Liftnya keren. Suasana lobby pas malam harinya nggak terlalu terang tapi tetap mewah banget. Dan ini suasana gardennya, cakep ya. Walaupun lokasinya tuh ada di tengah kota, tapi suasana Balinya agak kerasa gitu karena banyak pepohonan tinggi, terus banyak pohon kelapa juga. Dan pas malam nih makin cantik karena ada lampu-lampu hiasnya. Terus juga di sekitar kolam renang, di sekitar gardennya itu ada beberapa daybed sama apa nih, bangku ya yang buat santai-santai gitu, Bobors. Jadi enak banget kayaknya kalau pas siang-siang Bobors mau cari ketenangan di tengah hiruk pikuknya Surabaya, mungkin bisa pilih Shangri-La Surabaya ini. Dan kolam renangnya juga luas, Bobors, dari ujung ke ujung. Untuk kedalamannya ini 1,8 meter 180 cm. Bojan gak salah ngomong ya, kedalamannya 180 cm. Terus variatif, ada yang untuk anak-anak sama untuk dewasa juga. Dan dia ada perosotan gede gitu, jadi lumayan seru. Salah satu pool terbaik di Surabaya pokoknya. Dan di samping kolam renang itu ada layar. Ini Bobors bisa pakai juga buat movie night atau presentasi. Tapi masa presentasi, tapi kayaknya ini buat movie night. Cuma Bocan kurang paham dia bayarnya berapa, terus adanya tuh buat hari apa aja. Bocan nggak tahu karena nggak diinfo sama resepsionisnya. Dan kita lanjut balik ke kamar ya. Ini Bocan tadi udah ambil makanan, pesen bebek tugu pahlawan. Sambelnya pedas banget tapi maaf gak ke-shoot. Dan sekarang kita mau sarapan. Ini sarapannya ada di samping kolam renang tadi. Kita perlu turun ke bawah. Nah, ini kita lihat suasana pagi hari di kota Surabaya. Sarapannya di bawah, di dekat kolam renang tadi. Kita turun, naik lift lagi. Nah, ini kita udah keluar dari lift. Bocan sempat bingung nih belok ke arah mana, tapi nggak akan nyasar juga sih, Bobors. Kita belok ke arah sini. Jadi Shangri-La tuh punya restoran apa ya, restoran Italia atau apa gitu. Pokoknya dia ada beberapa restoran di hotelnya, tapi Bocan nggak sempet room service. Bukan nggak sempet lah, nggak usah sosokan nggak sempet, bilang aja nggak ada budget. Intinya pesen ojol makannya. Nah, ini restorannya gede, ada pilihan outdoor sama indoor juga. Terus untuk soal menunya sih cukup variatif ya. Tapi kalau untuk ukuran bintang 5, Bocan ekspektasinya lebih tinggi. Jadi kalau dibandingin The Westin sama dibandingin Vasa, Shangri-La Surabaya ini masih di bawahnya. Ratingnya ya 8,5 deh, Bobors. Walaupun 8,5 tapi ya cukup oke lah. Ada beberapa pilihan menu tradisional kayak nasi goreng, terus kare ayam, tahu bacem. Ya, pilihan menu-menu makanan Indonesianya tuh banyak. Terus juga nggak cuma Indonesia, ada sushi, ada western foodnya juga, ada sup segala macam. Cuma kalau untuk rasa Bocan suka sama masakan Indonesianya, tapi nggak yang terlalu spesial, beda sama yang 2 hotel sebelum yang Bocan review di Surabaya kemarin. Nah, yang Bocan suka dari sarapannya ini unik. Jadi dia tuh udah disediain di dalam mangkok gitu, jadi kita tinggal ambil aja, nggak perlu nyendok-nyendok lagi. Nanti tinggal ambil, terus tinggal tambahin mau ditambah santan atau mau ditambah apa. Terus untuk buah juga, bukan buah ya, apa sih, kue juga kayaknya udah disediain di piring gitu, terus tinggal ambil. Jadi biar nggak dipegang orang ya, meminimalisir disentuh sama orang banyak. Nah, ini sarapannya kita udah bisa ambil sendiri sih, Bobors. Jadi dia udah buffet, terus udah bisa ambil sendiri. Tapi kayaknya nggak diinfo suruh pakai sarung tangan. Nah, di sebelah sini ada fresh juice-nya juga. Jadi kalau untuk fresh juice sama untuk kopi, mereka oke ya, karena bener-bener nyediain jus yang seger. Terus kopinya juga bisa milih, nggak cuma kopi hitam, tapi Bobors bisa pilih cappuccino atau latte. Nah, ini aneka rotinya, jadi ada croissant, ada Danish tuh, Bobors bisa pilih, ada muffin. Dan ini menu sarapan Bocan ambil nasi goreng seperti biasa, terus buah. Nah, ini Bocan paling suka makan pakai kerupuk.
Dan ini adalah bon bon tagihan untuk sarapannya si kakak. Ini agak kurang enak sih dia ngasih bonnya, mungkin karena takut Bocan kabur apa gimana gitu, karena Bocan emang nggak naruh deposit. Jadi pas lagi makan tuh disodorin bon gitu. Ya emang nggak harus langsung bayar saat itu juga, cuma kayaknya kan lagi makan disodorin bon tuh kayak Bocan ngerasa apa ya, ngerasa nggak agak kurang sopan buat Bocan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin mbaknya lagi ada kerjaan lain. Nah, abis sarapan kita mau jalan-jalan ke gardennya. Di samping garden sini tuh ada playground juga, jadi anak-anak bisa main. Cukup oke buat Shangri-La ini, buat bobors yang mau liburan sama keluarga, karena ada fasilitas buat anak-anak, terus juga kolam berenangnya asik. Tuh playgroundnya di outdoor gitu bobors, ya mainannya lumayan lah, ada perosotan. Terus pas Bocan nginep tuh kan sepi, jadi bisa kayak mainan di taman sendiri gitu. Dan sekian review Shangri-La Surabaya dari Bocan. Gimana Bobors, tertarik buat nginep di sini? Tungguin terus video Bocan biar Bobors nggak salah pilih hotel. Terima kasih sudah nonton, dadah.